Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempresentasikan cara membuat model fuzzy inference system tipe Sugeno dengan menggunakan toolbox fuzzy di MATLAB. Nah, kalau kita lihat apa bedanya fuzzy inference system Mamdani dengan fuzzy inference system Sugeno. Ya, kalau pada fuzzy Mamdani nilai outputnya itu dipresentasikan dengan fuzzy set. Ya, misalnya di sini dengan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Nah, sedangkan pada Sugeno nilai outputnya itu dipresentasikan dengan singleton berupa konstanta atau spike singleton. Ini untuk nilai kris output yang sama, di mana untuk Mamdani dipresentasikan dengan segitiga, sedangkan Sugeno dipresentasikan dengan singleton. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sistem inferensinya, kemudian juga pada sistem defazifikasi. Nah, kalau kita lihat strukturnya itu sama, ada fazifikasi untuk mengubah kris input menjadi fungsi keanggotaan fuzzy, kemudian sistem inferensi yang dilengkapi dengan rule based kaidah aturan, kemudian defazifikasi untuk mengubah nilai output dalam bentuk nilai fuzzy menjadi kris output dalam bentuk numerik. Nah, pada inferensi perbedaannya untuk fuzzy Sugeno itu kita mencari dua parameter, ada pembobot rule atau firing strength-nya yang disimbolkan dengan W ini, kemudian ada nilai level output yang disimbolkan dengan Z ini. Nah, kemudian untuk defazifikasi, untuk Mamdani itu umumnya menggunakan metode centroid, sedangkan pada Sugeno dia menggunakan metode jumlah rata-rata. Nah, itu beberapa perbedaannya. Kemudian kita lihat untuk sistem inferensi Sugeno ini, untuk firing strength atau pembobotnya itu dengan menggunakan metode N dari fungsi keanggotaan input 1 dan fungsi keanggotaan input 2 dan seterusnya. Itu untuk pembobotnya, firing strength. Kemudian untuk level output yang disimbolkan dengan Z itu sama dengan A kali input 1 tambah B kali input 2 tambah konstanta. Jadi A, B, C itu adalah konstanta. X, Y itu adalah parameter input. Nah, kemudian rule-nya untuk Sugeno ini dibagi atas untuk orde 1 dan orde 0. Nah, kalau orde 0 itu mirip dengan Mamdani. Jika X adalah X1, artinya jika input 1 adalah X1 dan Y adalah Y1 atau input 2 adalah Y1, maka output Z adalah fungsi dari Z1. Di Z1 atau ZI ini dia, di mana Z-nya itu adalah AI kali X tambah BI kali Y tambah CI. Itu kalau orde 1. Nah, tapi kalau orde 0, di mana nilai A dan B-nya itu sama dengan 0, maka outputnya itu Z itu adalah sama dengan C1, sama dengan konstanta. Dia ada perbedaan rule-nya untuk orde 1 dan orde 0. Nah, ini untuk sistem inferensi Sugeno.
Nah, kemudian defasifikasinya itu menggunakan metode jumlah rata-rata, jumlah dari pembobot kali level output bagi jumlah dari pembobot, di mana N itu adalah jumlah roll-nya. Itu secara ringkas mengenai quasi inferensi sistem tipe Sugeno. Nah, kemudian kita coba membuatnya dalam toolbox fuzzy yang ada di MATLAB. Kita coba buat contoh dengan dua input. Input satunya ini, simbolnya E, dengan 3 fungsi keanggotaan. Maka input 2-nya juga 3 fungsi keanggotaan. Nah, kemudian outputnya dengan 3 singleton, ada besar 10, kemudian sedang dengan plus 5, kemudian kecil dengan nilai 1. Jadi dia tetap dipresentasikan dalam linguistik, walaupun nilainya di sini hanya konstan. Nah, kemudian nanti kita buat role-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka fuzzy-nya. Buka toolbox fuzzy. Sekarang kita masukkan contoh ini ke dalamnya. Pertama kita ambil fish Sugeno melalui menu Neofish, ambil Sugeno. Inputnya kita buat jadi 2. Input 1 ini parameter namanya E. Kemudian kita tambah variabel inputnya. Input kedua itu namanya DE. Dan outputnya namanya kita buat U. Ya. Sekarang kita coba masukkan fungsi keanggotaannya. Pertama untuk input 1, rentangnya kita buat min 1 sampai 1 dengan 3 fungsi keanggotaan. Keanggotaan pertama simbolnya N kecil. Dalam bentuk segitiga, nilainya min 1, min 0,5, kemudian 0. Kemudian fungsi keanggotaan kedua, simbolnya Z. Kita masukkan nilainya min 0,5, 0, kemudian 0,5. Selanjutnya fungsi keanggotaan ketiga, simbolnya P. Dan nilainya 0,5 dan 0 dan 0,5 kemudian 1. Nah, ini untuk fungsi keanggotaan input 1. Sekarang input 2, yang ini bentuk trapesium, simbolnya N besar. Ini nilainya min 1, kemudian min 0,5, kemudian 0. Ini rentangnya kita ubah dulu, min 1 sampai 1. Ini yang tadi kita ubah lagi. Nilainya min 1, min 0,5, kemudian 0.
Ya. Kemudian untuk yang kedua, ini nilainya Z, parameternya Z. Nilainya coba kita buat ini 0,2, kemudian 0, kemudian ini 0, kemudian 0,2. Nah, yang ketiga ini kita buat P dalam bentuk trapesium. Kita masukkan 0, 0,5, 1. Sekarang untuk output, yang pertama ini simbolnya kecil, nilainya 1, dan yang kedua ini sedang, S, nilainya 5, dan yang ketiga simbolnya besar, nilainya 10. Nah, ini untuk outputnya. Sekarang kita coba buat rule-nya. Ini dari edit, ambil rule. Negatif-negatif itu nilainya K, tambah. Negatif 0 juga K. Kemudian negatif positif itu small, sedang. Kemudian untuk Z dengan 0 itu kecil, kemudian Z dengan Z kecil, kemudian Z dengan P itu small. Ya, kemudian yang terakhir P dengan negatif itu nilainya S, kemudian P dengan Z itu juga S, kemudian P dengan P itu besar, ya. Ini row-nya ada 9 row. Kita lihat surface-nya. Nah, ini surface-nya. Kita close. Ini kita ekspor to paste. Misalnya kita buat nama filenya Sugeno coba. Dan kita ekspor ke file. Ya. Nah, jadi untuk menjalankan Fuzzy di Simulink itu kita harus ekspor dulu, baik ke workspace, ini ekspor ke workspace, dan ini ekspornya ke file. Nah, untuk menjalankan Fuzzy di Simulink, file Fuzzy-nya itu harus di folder yang sama dengan file model Simulink-nya. Ya. Sekarang kita coba buka Simulink. Kita ambil blank model. Nah, kita masukkan, nanti kita scope. Terus untuk input Fuzzy-nya 2. Kemudian blok Fuzzy-nya.
ya. Kemudian inputnya kita beri pantai ini. Perlimitnya ini 1, kita apply, dan ini juga 1. Sekarang kita masukkan nama filenya dulu. Kalau model fuzzy yang diambil adalah dari filenya, maka model penulisannya seperti ini. Nama file .fish, kemudian diberi tanda kutip. Nah, kalau yang diambil itu dari workspace, model yang dari workspace, maka penulisannya cukup dengan nama filenya saja. Sama di sini Sugeno coba. Kita apply. Kita coba alami. Nah, ini outputnya bisa dari 1 sampai 5. Sekarang kita coba masukkan inputnya. Kita masukkan input 1, input 2. Inputnya ini inputnya sama. Dan kita coba ubah inputnya. Yang kedua ini dengan gelombang sinus. Dengan frekuensi 50. Keduanya kita ubah. Pasang kompar dulu. Untuk konversi data jadi ketika inputnya bervariasi seperti ini, maka keluarlah outputnya seperti ini dengan nilai dari 1 sampai 5.